Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Maureen Maulidia, Prodi Hubungan Internasional semester 5 Universitas Peradaban. Di video ini saya akan mengulas sebuah jurnal yang berjudul Globalisasi, Network, dan Isu-isu Strategis di Asia Pasifik, volume 3 nomor 3, karya Bantarto Bandoro. Baik, bicara tentang globalisasi, kita semua tentu menyadari ya bahwa arus globalisasi yang telah mengiringi kehidupan kita ini membawa dua dampak yang saling bertentangan, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Globalisasi sendiri adalah sebuah fenomena yang sifatnya multidimensional. Teknologi berkembang secara pesat, arus investasi bergerak secara cepat, saling ketergantungan pun berkembang hampir di setiap kehidupan. Di satu sisi, perkembangan ini menciptakan peluang untuk mencapai kemakmuran ekonomi, memperluas kebebasan politik, menciptakan perdamaian. Namun di sisi yang lain, perkembangan ini juga menciptakan kekuatan yang menyebabkan fragmentasi sosial, memunculkan kerawanan yang pada akhirnya bisa menebarkan benih-benih kekerasan atau konflik. Bisa dikatakan bahwa ancaman-ancaman yang ada dalam era globalisasi ini bukan lagi bersumber dari kegiatan-kegiatan militer. Efek globalisasi sekarang ini itu sifatnya tidak lagi diskriminatif, dan kawasan Asia Pasifik ini adalah salah satu dari beberapa kawasan di dunia yang tidak dapat menghindar dari efek globalisasi ini. Kemudian intensifikasi hubungan dan ruang transnasional baru. Dalam globalisasi, pemaknaan tentang teknologi bukan lagi tentang bagaimana penguasaan nuklir, bukan lagi seperti itu. Namun sekarang ini lebih menekankan pada komputerisasi, digitalisasi, teknologi serap optik, dan internet. Teknologi ini sendiri mempunyai kontribusi penting untuk perspektif baru di dunia. Karena jika pada masa perang dingin itu perspektif lebih dominan pada divisi, namun di era globalisasi seperti sekarang ini perspektif lebih menjadi dominan pada integrasi. Sistem globalisasi sendiri dibangun oleh tiga keseimbangan yang tidak jarang saling tumpang tindih dan mempengaruhi satu sama lain. Yang pertama yaitu keseimbangan antara Amerika Serikat sebagai negara adidaya tunggal dengan entitas lain di luar Amerika Serikat. Yang kedua, keseimbangan antara negara bangsa dan pasar global. Dan yang ketiga, keseimbangan antara individu dan negara bangsa. Bisa dikatakan bahwa aspek kunci dari globalisasi adalah pembentukan ruang tradisional baru yang tidak terbatas untuk berinteraksi, even oleh negara sendiri pun. Kemudian globalisasi dan isu keamanan, setidaknya ada 5 macam perang atau problematika atau masalah yang dihadapi masyarakat internasional sebagai akibat dari proses globalisasi, yaitu ada lalu lintas pengedaran narkoba, lalu lintas senjata atau kaliber kecil, pelanggaran hak milik intelektual, perdagangan manusia, dan pencucian uang. Pada intinya, perang ini sebenarnya mempunyai karakteristik yang sama, yaitu perang ini tidak terikat oleh geografis. Perang ini justru merongrong atau menentang konsep kedaulatan. Perang ini merusak kekuatan pasar, dan perang ini juga memaksa birokrasi akhirnya berhadapan langsung dengan jaringan kriminal. Masalah-masalah ini jelas bisa diatasi secara efektif hanya dengan melalui kerjasama internasional. Kemudian globalisasi dan network. Globalisasi sendiri telah banyak menghancurkan tembok-tembok pembatas yang selama ini telah membatasi gerak manusia untuk menyatukan dunia, yaitu dengan jaringan-jaringan atau network.
Maka dari itu bisa dikatakan bahwa globalisasi telah memberi ruang tambahan bagi individu, kelompok, maupun aktor-aktor non-negara untuk melakukan atau mempengaruhi pasar ataupun negara bangsa. Istilah network ini sendiri sejatinya merujuk pada munculnya cara konflik dan kejahatan pada level masyarakat yang tidak lagi melibatkan unsur militer, di mana pelakunya ini bisa saja bisa menggunakan organisasi, doktrin, dan strategi yang berbasis jaringan, disesuaikan dengan abad informasi seperti sekarang ini. Dengan meningkatnya network ini sendiri, kemudian merupakan menjadi sebuah peringatan bahwa dunia sekarang ini sedang mengalami guncangan, transisi dari era modern ke era yang katanya hingga saat ini sulit diberi nama yang pasti. Kemudian globalisasi dan Asia Pasifik. Kawasan Asia Pasifik adalah salah satu dari beberapa kawasan di dunia yang tidak dapat menghindar dari efek globalisasi ini. Kawasan Asia Pasifik juga menyaksikan beberapa isu-isu baru yang sangat potensi memberi dampak terhadap stabilitas dan keamanan kawasan. Ada beberapa alasan historis yang menjadi dasar munculnya isu-isu tersebut. Yang pertama adalah tatanan politik internasional yang dianggap tidak adil. Kedua adalah ekonomi dunia yang tidak seimbang yang memunculkan isu ketidaknyamanan atau insecurity. Yang ketiga, ketimpangan pembangunan manusia dan lingkungan yang memunculkan isu-isu keamanan lingkungan. Dan yang keempat adalah kegagalan dalam pembentukan mekanisme kontra krisis internasional. Kemudian dua kategori ancaman non-tradisional di Asia Pasifik. Saat ini ancaman keamanan non-tradisional yang dihadapi oleh kawasan Asia Pasifik masuk dalam dua kategori. Kategori yang pertama adalah masalah keamanan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi di Asia Pasifik, dan kategori yang kedua adalah isu keamanan yang secara langsung berkaitan dengan lingkungan internal maupun eksternal. Contohnya di sini adalah terorisme, kejahatan internasional, penyebaran penyakit menular, dan kemudian respon dan kerjasama regionalnya. Seperti yang telah dikatakan sebelum-sebelumnya, bahwa ancaman transnasional ini juga harus dihadapi secara transnasional juga, bukan hanya melibatkan negara-negara yang menjadi korban saja, tetapi negara-negara lain yang satu kawasan yang peduli akan dampak negatif dari ancaman tersebut juga ikut andil. Kawasan Asia Pasifik pasti dan tentu saja tidak akan tinggal diam atas merebaknya ancaman keamanan tradisional maupun non-tradisional tersebut. Hanya dengan merubah cara pandang mengenai konsep keamanan ini, ancaman keamanan non-tradisional dapat diatasi secara komprehensif. Yang terakhir ada beberapa rekomendasi yang mungkin dapat diambil oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk menangani permasalahan atau problematika yang ada tentang keamanan. Yang pertama adalah membuat hotline antar penegak hukum. Yang kedua, membentuk mekanisme regional yang terstruktur. Yang ketiga, memanfaatkan mekanisme kerjasama bilateral dan multilateral. Yang keempat, membangun sistem pencegahan dan peringatan dini melalui koordinasi tingkat tinggi. Selain rekomendasi langkah-langkah yang sudah dijelaskan di awal, negara juga perlu memperhatikan dan menghormati beberapa prinsip berikut, seperti yang pertama adalah piagam PBB, yang kedua kedaulatan nomor 1 harus dihormati, yang ketiga menghindari sikap mengutamakan diri sendiri atau mengambil keuntungan
untuk personal. Yang keempat, tidak boleh menganggap bahwa langkah-langkah responsif untuk mengatasi ancaman keamanan non-tradisional ini enteng, tidak boleh dianggap remeh seperti itu. Ya, baik, demikian ulasan jurnal dari saya, semoga bisa dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.